mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sempat hadir dan masih diberikan nikmat untuk hadir di sekolah yang kita cintai ini, ya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah buat awal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya sekarang? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Dan hari ini ada teman kita yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah semuanya kita hadir ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa menuntut ilmu setiap harinya ke sekolah kita ya. Dan dimudahkan nanti oleh Allah kita menerima pelajaran. Apalagi kita tadi sudah berdoa kepada Allah. Oke, kenapa semuanya? Dan menuntut ilmu itu lah setiap muslim itu adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi kita menuntut ilmu itu wajib, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Oke, nah apa semuanya? Hari ini kan kita lanjutkan pelajaran kita tentang bab 4 ya. Bab berapa kita lagi nak? Bab 4. Apa itu bab 4? Hukum halal dan haram. Nah, ini pelajaran kita hari ini tentang apa yang disebut dengan halal itu nanti. Apa yang disebut pula dengan haram. Nah, oke. Kita lanjut. Kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Artinya apa yang harus kita dapatkan setelah kita belajar tentang hukum halal dan haram. Ya, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, ya, perhatikan anak-anak semuanya. Yang pertama, dan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menyebutkan definisi halal dan haram dengan baik. Jadi anak-anak bapak nantinya setelah kita belajar tentang hukum halal dan haram dan tentang halal hukum dan haram, anak-anak bapak bisa nanti menyebutkan apa itu halal, apa itu haram. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita tentang peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Hukumnya nanti, dasarnya yang mengatakan itu halal, apa dasarnya yang mengatakan itu haram. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan baik. Apa yang menyebabkan dia halal atau apa yang menyebabkan dia haram. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak bapak nanti ini ya, setelah kita belajar ini, kita harus bisa menerapkan yang 4 ini, menyebutkan arti halal dan haram. Kemudian yang kedua, kita tahu apa dasarnya. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan sebab-sebabnya. Dan yang keempat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya kita jajan nanti, kita lihat dulu label halal atau haramnya. Oke? Lanjut sedikit. Nah, ini ada sedikit pertanyaan pemantik ya, untuk mengawali pelajaran kita. Yang pertama, sebutkan macam-macam makanan halal. Ya, siapa di antara anak-anak bapak yang bisa menyebutkan makanan yang halal? Apa saja? Ayo, silakan. Minum. Pertama, Air putih. air putih. Apa lagi? Nasi. Nasi. Apa lagi? Roti. Roti. Bagus. Itu adalah makanan yang halal. Ayo, teman teman kita. Nah, oke. Itu contoh makanan yang halal. Roti halal nggak? Iya. Nasi halal nggak? Halal. Air putih? Halal. Yang kedua, apa balasan bagi orang yang suka memakan yang haram nantinya? Apa? Siapa bisa? Ya, siapa? Tunjuk tangan. Nah, silakan. Oke. Nah, jadi kalau kita makanan yang haram, kita akan mendapatkan dosa.
Kalau kita berdosa nanti masuk apa? Masuk neraka. Oke. Yang ketiga, kenapa kita harus memakan makanan yang halal? Supaya nanti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Kenapa kita makanan yang halal, nak? Hah? Supaya kita dimasukkan oleh Allah. oke, nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu. Wahai yang ada di langit, kalau minuman halal contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Ya tidak tahu kalau buahnya kutukan dengan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya. Sekarang anak-anak Bapak kita lihat apa itu pengertian halal dan apa itu pengertian haram. Kita lihat ke depan. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi yang halal itu adalah segala sesuatu kegiatan awak, ya, baik itu kegiatan awak, perbuatan awak atau makanan yang diizinkan oleh syariat Islam, yang diizinkan oleh agama Islam kita. Nah, itu disebut dengan halal. Ya. Yang kedua, pengertian haram. Apa itu haram? Segala sesuatu atau kegiatan kebalikan dari yang halal tadi ya. Yang haram itu baik kegiatan awak atau makanan awak, perbuatan awak yang tidak diizinkan oleh syariat Islam, yang tidak diizinkan oleh syariat Islam, itu disebut dengan haram. Nah, ngerti apa sampai situ nak? Jadi segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam itu, maka itu disebut dengan haram. Oke. Nah, itu pengertian tentang halal dan haram. Kita lanjut. Dan yang kedua, apa dasar hukumnya? Jadi anak-anak Bapak, kita dalam Islam kita tidak boleh mengatakan itu halal, itu haram. Ya, tapi kita lihat dulu apa dasar hukum yang mengatakan bahwa itu adalah haram. Yang mengatakan sesuatu itu haram, apa hukumnya? Dasarnya itu apa? Lah, ada 3 dasarnya. Ada berapa nak? 3. Ada berapa? 3. Ada 3 dasarnya ya. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua? Hadis. Yang ketiga? Islam. Nah, yang ketiga ijtihad. Pertama Al-Quran. Al-Quran itu apa itu? Iya, kitab suci umat Islam. Lah, kitab suci apa? Nah,
kitab itu diturunkan oleh Allah untuk jadi pedoman bagi kita. Nah, jadi kita kalau melihat sesuatu itu mana halal mana haram, maka pertama kita lihat dulu di dalam Al-Quran. Ya, ini dasar pertama ya, Al-Quran. Misalnya anak-anak bapak nanti durhaka kepada orang tua. Nah, siapa yang mengatakan bahwasanya durhaka kepada orang tua itu haram? Al-Quran, contohnya surah Al-Isra ayat 23 ya. Kita tidak boleh mengatakan atau cis kepada kedua orang tua kita, karena itu adalah perbuatan dosa. Jadi yang pertama sebenarnya adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Jadi anak bapak, apa saja yang kita lakukan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita lihat dulu ada dasarnya di dalam Al-Quran, ada dasarnya dalam Al-Quran. Ini yang pertama ya. Yang kedua apa nak? Hadis. Apa itu hadis? Menjelaskan hal dari Al-Quran, menjelaskan hal dari ketentuan jelas, dan dalamnya juga hal yang Itu gunanya hadis. Hadis itu nanti akan menjelaskan apa-apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan yang belum jelas, maka hadis memperjelasnya semua. Ya, hadis itu apa? Perkataan Nabi Muhammad. Jadi, kenapa Al-Quran turun kalau yang menjalin, yang isi Al-Quran itu, maka Nabi akan menjelaskan lewat hadis yang beliau keluarkan. Ya, ini adalah dasar hukum yang kedua. Yang ketiga apa? Ijtihad ini apa, Pak? Nah, ijtihad ini adalah pemikiran para ulama. Ya, tidak surang ulamanya dong. Banyak. Bakumpul nanti ulama itu kemudian menetapkan segala sesuatu itu. Misalnya, lagi cari dalam Al-Quran ada, lagi cari hadisnya tidak ada. Yang ketiga baru ulama menetapkan. Bagaimana cara ulama menetapkan? Berkumpul para ulama yang hebat-hebat itu, dia lihat apakah sesuatu itu banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya. Kalau banyak mudaratnya nanti, maka itu akan diharamkan. Kalau lebih banyak manfaatnya, nanti akan dihalalkan minumnya oleh para ulama. Ya. Jadi kalau anak apa besok kalau jadi ulama, awak udah tua. Nggak bisa awak tetapkan surangnya. Nggak. Awak harus membaca kitabnya dulu. Ya. Kita harus punya ilmunya dulu. Oke. Ada berapa dasarnya, nak? 3. Ada 3. Yang pertama tadi apa, nak? Yang ketiga ijtihad para ulama. Oke. Nah, ini lagi. Apa penyebab halal dan haram itu? Nah, sebab halal dan haram. Apa sebabnya ya? Yang pertama apa, nak? Zat asalnya itu. Nah, zat aslinya yang paling asal ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Seperti apa, nak? Daging babi. Lah, daging babi kok telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, itu sudah zat asalnya sudah dikatakan oleh Allah dalam surat apa, nak? Al-Baqarah ayat 100. Siapa yang dapat? Ada yang dapat? Nah, ini dia. Nah, ini coba. Siapa bisa bacakan? Siapa? Yaska. Coba baca ke depan. Nah, kita dengarkan teman kita ya. Di depan aja. Ya. Membacakan ayatnya. Keraskan suaranya ya. Dari Alhamdulillah. Kita dengar ya.
Ya, terima kasih kita ucapkan kepada teman kita. Nah, ini Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya zat asalnya itu sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah. Apa artinya? Sesungguhnya dia hanya mengharamkan bangkai, barang, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan Nah, itu dia ya. Ada babi, ada bangkai, ada anjing yang sudah ditetapkan zat aslinya oleh Allah. Oke, nah apa semuanya? Nah, ini ya Al-Qur'annya. Nah, jadi nanti lihat ya, daging ini daging apa? Ya. Halal atau haram. Nah, sebab yang kedua. Apa sebab yang kedua, nah? Nah, sifatnya. Kalau tadi adalah zatnya ya. Sekarang sifat. Apa sifat? Perbuatan dan sifatnya. Oke, lah jadi anak-anak apa? Lah sifatnya, contohnya mencuri. Oh, menipu orang nak. Lah, kalau awak mencuri, maka sifatnya itu sudah buruk mencuri. Dalam agama kita boleh nak mencuri? Boleh mencuri? Tidak. Mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Oke. Yang kedua apa? Menipu. Bantu ya, kok menipu orang. Sudah jelas-jelas duitnya tadi lah nampak sama kita. Nah, sudah nampak sama kita. Dah. Sudah jelas-jelas tadi duitnya sudah nampak sama kita kan? Lah ketika ada teman kita yang bertanya, maka kita bilang tidak nampak. Itu namanya adalah kita menipu. Oke. Judi atau syirik. Siapa berjudi? Lah, berjudi ya. Jadi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, berjudi itu diharamkan oleh Allah. Kemudian syirik. Lah, perbuatan syirik lain. Nah, tahu syirik? Syirik itu adalah orang yang menganggap ada kekuatan yang lebih daripada Allah. Misalnya apa? Orang yang menyembah patung, apa lagi? Orang yang menyembah matahari, apa lagi? Bintang, atau orang yang meminta kepada pohon besar. Wah, ini batang kayu padang dah. Ini berdoa di situ, minta ke batang kayu kok. Kalian bisa batang kayu tadi Mabiawa? Tidak akan bisa ya. Itu namanya syirik, perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Oke. Nah, ini sebab yang kedua ya. Nah, sebab yang ketiga apa nak? Prosesnya lagi. Ada proses. Baik proses mendapatkan atau proses nanti membuatnya. Nah, contoh tadi, ayam itu halal lah. Ayam halal. Kalau awak potong tanpa baca bismillah, apa jadinya? Itu prosesnya kan? Nah, proses orang menabi ayam. Nah, jadi makanya kalau kita membeli ayam itu atau nanti sapi atau yang lainnya halal, tetapi kalau tanpa baca basmalah maka itu dijadikan hukumnya haram. Oke, apa semuanya? Nah, ini sebab halal dan haram yang ketiga. Oke, kita coba dulu. Coba, tepuk semangat. Semangat. Nah, kita lanjutkan ya. Penerapan hukum halal dan haram. Nah, bahwa cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, apa caranya? Pertama, anak bapak perhatikan. Nah,
mulailah mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram itu ditetapkan oleh siapa nak? Oleh Allah. Ketika makan, kemudian makanan tidak habis, kemudian dibuat makan, itu adalah perbuatan mubazir. Mubazir itu dilarang atau dibolehkan? Nah, misalnya wak makan, wah masih banyak-banyak. Wah, beko, udah habis jawab enak. Nah, maka itu mubazir. Mubazir itu dilarang oleh Allah. Atau lah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Anak-anak bapak misalnya jajan. Nah, jajan nanti wah cari di lapau lah, di kantin atau di tempat yang lain. Jadi kalau kita membeli sesuatu itu, lah kita lihat label ini dulu. Label apa nak? Ada label halalnya. Kalau dulu label halalnya seperti ini, kalau sekarang seperti ini. Ini anak bapak, kita perhatikan apa yang kita beli. Contoh, kita beli minyak goreng. Ada enggak label halalnya di minyak goreng? Ada. Kalau tidak ada, jangan dibeli. Atau tanya sama orangnya, ini halal apa haram? Atau anak-anak bapak nanti beli jajan. Lah, makanan ringan. Ya, beli makanan ringan di warung kan? Ya, beli makan ringan. Lah, lihat dulu, ada enggak di kertasnya itu label halal? Kalau tidak ada, jangan dibeli itu. Belum tentu nak isinya itu halal lagi. Anda nanti dicampurnya daging babi kan, atau minyak babi. Babi itu tadi punya apa? Kan? Nah, makanya kita lihat dulu. Siapa yang memberi label halal ini? Nah, label halal ini dikasih oleh pemerintah. Udah neng? Ya. Misalnya, oh buat makanan, ikut kalian ke rumah sakit dulu. Misalnya ke puskesmas, itu memasukkan ke laboratoriumnya. Kemudian ada dulu yang mempereso, ada enggak di sini maka yang zat-zatnya yang haram, ya, mau dipreso atau disedot lagi. Baru nanti sekian bulan baru keluar. Misalnya makan roti itu adalah halal. Dicarinya dulu dari apa dibuat, ya, bagaimana cara prosesnya, di mana dibuat. Nah, itu akan diperiksa baru dapat label halal. Ya, jadi anak-anak bapak, ini caranya kita menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak bapak semuanya. Nah, demikian pelajaran kita. Sebelumnya kita simpulkan dulu. Nah, kita simpulkan. Ayo, siapa dapat? Apa itu yang halal itu tadi? Oke, sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Nah, yang kedua, apa itu haram? Hukum haram sesuatu yang tidak dibolehkan atau dilarang oleh Allah. Oke, yang haram itu adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama Islam. Selanjutnya, tadi kita ada dasarnya. Ada berapa dasar hukumnya tadi? Ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad para ulama. Oke, tadi ada sebab-sebabnya hukum halal dan haram itu. Pertama dari zat asalnya, yang kedua dari prosesnya, ya. Nah, jadi anak-anak bapak, lah itu tentang pelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum nanti kita tutup, nah kita coba kerjakan dulu LKPD-nya, ya. Ya, Pak akan bagikan LKPD kepada anak-anak bapak. Nah, sebelum nanti kita tutup pelajaran kita, ya. Nah, kita kerjakan, jangan lupa nanti buat namanya. Nah, kerjakan dengan baik, oke?
Nah, silakan dibaca. Baca dengan baik ya. Silakan boleh. Baik. Nah, sudah selesai? Coba siapa kumpulkan semuanya. Kumpulkan. Nah, coba kumpulkan semuanya. Dan yang kelompok ini coba kumpulkan ke depan semuanya. Nah, kumpulkan aja. Oke, baik anak-anak semuanya. Nah, tadi kita sudah belajar, kita sudah simpulkan, kemudian kita sudah mengerjakan LKPD. Baiklah, nah sampai di situ pelajaran kita hari ini. Minggu besok kita sambung pelajaran kita ya. Nah, tentang pembahasan yang lain kita masuk kepada pertimbangan ya. Untuk sekarang kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.